materi yang sudah kita diskusikan minggu lalu. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan minggu lalu kan kita sudah melihat definisi dari simetri ya. Jadi bagaimana apa yang kita sebut sebagai simetri, kemudian ada yang kita kenal dengan elemen simetri, kemudian kita melihat operasi-operasi simetri dan bagaimana operasi-operasi simetri tersebut bisa kita gunakan untuk mengklasifikasi berbagai jenis objek ke dalam apa yang kita sebut sebagai point group ya. Jadi kita bisa point group tadi merupakan klasifikasi dari simetri dari suatu objek ya, berdasarkan bagaimana operasi simetri yang bisa kita lakukan ke objek yang bersangkutan gitu ya. Nah, objek kemarin kan kita masih secara umum ya contohnya. Nah, tapi nanti aplikasinya sebenarnya simetri ini atau point group ini bisa kita aplikasikan untuk ada dua secara umum yang akan kita pelajari di SRSA. Itu yang pertama adalah memprediksi pembentukan ikatan dari suatu molekul ya. Jadi kita nanti akan kembali sedikit ke teori orbital molekul dengan perspektif simetri. Kemudian kita juga bisa menggunakan simetri ini untuk memprediksi vibrasi dari molekul. Jadi ini secara singkat saja nanti, karena memang kalau secara komprehensif nanti akan dibahas di spektroskopi ya. Oke, nah hari ini kita akan lanjutkan simetri tersebut dengan satu informasi lain lagi yang kita sebut sebagai karakter table. Jadi tiap point group nanti kalau kemarin kan kita masih manual tuh mencari simetrinya gitu ya, dilihat satu-satu, diinspeksi apakah dia, kalau kita melakukan operasi simetri baik itu rotasi, translasi, mirroring dan lain sebagainya, kalau dia symmetrical maka kita catat gitu. Terus kemudian kita lihat operasi-operasi apa aja yang menghasilkan simetri, kemudian kita bisa klasifikasikan dia ke dalam suatu point group tertentu. Nah, sebenarnya ada cara yang lebih simpel lagi. Ini merupakan ini yang kita sebut sebagai karakter table ini ya. Yang ini akan kita bahas hari ini. Dan karakter table ini, nah ini mungkin materi hari ini agak sedikit lebih banyak ke matematika ya. Jadi seperti yang saya sudah singgung juga di awal waktu kita membahas simetri, bahwa simetri ini merupakan salah satu turunan dari salah satu teori di matematika yang kita sebut sebagai group teori. Tapi tidak usah khawatir, kita tidak akan mempelajari secara detail prosesnya. Yang kita akan pelajari adalah hasilnya. Jadi kita berikan aja ke anak-anak matematika untuk prosesnya gitu ya, bagaimana itu diturunkan grup teori dan sebagainya ya. Saya juga jujur tidak memahami dengan detail sekali bagaimana grup teori itu. Tapi sebagai kimiawan kita hanya memanfaatkan hasilnya, jadi results-nya saja. Tapi memang harus ada beberapa hal-hal penting yang kita juga harus ketahui. Dan ini merupakan general knowledge di matematika saja. Nah, jadi yang pertama itu adalah saya mencoba untuk membawa teman-teman mengingat-ingat kembali apa yang sudah kita pelajari di SMA, di matematika SMA, terutama terkait dengan matriks ya. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang operasi simetri, itu kalau orang matematika untuk dia mentranslatekan operasi tersebut itu ke dalam bentuk matriks gitu ya. Jadi bagaimana dia bisa mendefinisikan misalnya suatu titik di dalam koordinat itu bisa muter gitu ya. Jadi kalau saya punya koordinat x, y, z gitu ya, dari suatu objek, terus x, y, z ini dia harus
kita melakukan operasi simetri gitu ya terhadap objek tersebut, maka agar dia bisa menghasilkan X, ini kan yang inisial gitu ya, yang awalnya. Nah, biar kita bisa memprediksi koordinat yang baru setelah kita melakukan simetri, gitu, operasi simetri, maka kan kita melakukan I macam-macam kemarin E gitu ya, kemudian sigma, ada yang kita sebut sebagai C gitu ya. Nah, untuk merepresentasikan operasi itu, maka objek-objek ini kita bisa representasikan dengan matriks. Nah, itu pendekatan yang dilakukan oleh orang matematika. Jadi sebelum kita masuk bagaimana kita bisa memanfaatkan matriks ini, mungkin ada beberapa hal dulu yang mungkin kita ingat-ingat kembali dari matriks di matematika SMA. Ya, jadi ini ada beberapa, saya hapus dulu ya. Beberapa hal yang sebenarnya sudah kita ketahui terkait dengan matriks ya. Jadi matriks ada yang kita sebut sebagai kolom, ada yang kita sebut sebagai rows gitu ya. Ya, kolom itu ya yang seperti ini, kemudian rows itu yang seperti ini gitu. Nah, kalau kita mau melakukan operasi matematika kepada suatu matriks, contohnya kita melakukan penjumlahan atau pengurangan atau pembagian atau pengalian, itu kan kita juga sudah pelajari ya. Salah satunya yang mungkin yang akan kita banyak pergunakan di kesempatan kali ini adalah multiplication, pengalian. Jadi kalau kita mau mengalihkan suatu matriks dengan matriks yang lain, ya kira-kira operasinya seperti ini ya. Jadi ini kali ini, kemudian ini dikali ini, jumlahnya akan menjadi angka yang ada di sini gitu ya. Jadi kalau misalnya saya mau mengalihkan matriks 1, 2, 3, 4, ini matriks 2 kali 2, maka hasilnya juga akan 2 kali 2 gitu ya. Nah, jadi hasil 7 ini dari mana? Berarti 1 kali 1 ditambah 2 dikali 3 gitu ya, 47. Nah, kemudian 10 ini dari mana? Berarti 1 kali 2, 1 kali 4. 2 kali 4 gitu ya. 4, 10. Dan seterusnya. Jadi ini hal yang sebenarnya sudah kita pelajari juga waktu SMA. Kemudian kalau matriksnya unequal, misalnya kita punya matriks 3 kali 3 dengan 1 kali 3 gitu ya. Nah, ini hasilnya juga seperti apa. Nanti mungkin tinggal diingat-ingat kembali bagaimana operasi-operasi yang bisa kita lakukan di matriks. Nah, seperti yang sudah kita singgung waktu di awal kita membahas simetri minggu lalu ya, bahwa setiap operasi dari simetri itu tadi bisa kita representasikan dengan menggunakan suatu matriks tertentu. Ya, jadi setiap operasi simetri ini ya itu secara umum bisa kita representasikan dengan matriks 3 kali 3. Jadi kenapa 3 kali 3? Karena kita bisa mendefinisikan koordinatnya tadi, karena koordinatnya kan di ruang 3 dimensi kan, ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Makanya kita menggunakan matriks 3 kali 3. Nah, ini kalau kita lihat contoh ya, objek 1,5 di bromonaftalin ini ya. Kita tahu bahwa mungkin dari point group kita bisa mengidentifikasi molekul 1,5 di bromonaftalin ini point groupnya C2H yang dari minggu lalu kita tahu bahwa operasi simetri yang bisa kita lakukan kepada objek-objek C2H ini ada 4, yaitu E, C2, inversi, dan refleksi di sumbu bidang horizontal yang tegak lurus dengan sumbu utamanya kan gitu ya. Nah, secara umum untuk C2 ya, secara khusus untuk C2H ini ya, maka kita bisa mentransformasikan operasi simetri dari objek 1,5 di bromonaftalin ini dengan menggunakan matriks 3 kali 3 seperti ini. Jadi C2 ini kan artinya kita memutarkan sumbu X-nya itu yang keluar ke arah screen kan ya.
Jadi apa namanya, kita memutar sumbu utamanya 180 derajat C2 itu artinya kita apa namanya, mengalihkan sumbu X dan sumbu Y dengan -1. Sedangkan sumbu Z-nya kan tetap karena dia merupakan sumbu utamanya. Ya, maka secara umum matriks transformasi dari C2 itu bisa kita representasikan seperti yang ada di apa namanya, screen ini ya. Jadi di mana diagonal matriks diagonalnya itu -1, -1, 1. Jadi kalau misalnya saya pilih satu titik koordinat dari di molekul 1,5 di bromonaftalin, misalnya X aksen, Y aksen, Z aksen, ini adalah koordinat yang baru setelah kita melakukan C2, maka itu tidak lain dan tidak bukan adalah mengalihkan matriks transformasi ini tadi yang untuk C2 dengan koordinat yang lama. Jadi seperti itu. Nah, begitu juga dengan inversi. Inversi ini kan seperti yang kita ingat minggu lalu bahwa kita bisa merupakan operasi simetri di mana kita mengalihkan semua titik koordinat dengan -1 kan gitu ya. Artinya matriks transformasinya akan seperti ini di mana semua titik koordinatnya itu berubah dari yang lama yang menjadi dikalikan dengan -1 gitu ya. Jadi seperti ini. Jadi nah secara umum untuk objek C2H seperti 1,5 di bromonaftalin ini adalah set dari matriks representasinya, matriks transformasinya. Jadi yang identitas ini matriksnya sama 3 kali 3 ya. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, C2 ini seperti ini, I seperti ini, dan sigma H seperti ini. Nah, jadi teman-teman bisa cek ini apa namanya, apakah betul matriks transformasinya seperti itu gitu ya. Jadi dengan membayangkan apa namanya objeknya sudah betul apa enggak kalau misalnya kita tinggal kalikan dengan ini gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, sama dengan apa namanya operasi-operasi simetri yang sudah kita diskusikan minggu lalu, sebenarnya ya secara matematis pendekatan yang kita lakukan juga sama. Misalnya kalau kita melakukan C2 2 kali, artinya kita memutar apa namanya objek tersebut di apa namanya dengan sudut 180 derajat gitu ya 2 kali, maka sama saja kita dengan apa namanya tidak melakukan apa-apa atau memutar sebanyak 360 derajat gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini matriks transformasinya kalau kita melakukan C2 2 kali artinya kita mengalihkan matriks transformasi C2 dengan matriks transformasi C2. Maka kalau kita kalikan kita akan mendapatkan matriks transformasi seperti ini yang kalau kita lihat mirip seperti atau sama dengan matriks transformasi untuk E. Which is betul kan ya, kita melakukan C2 2 kali itu sama saja dengan E gitu ya. Jadi secara matematika itu pasti akan mendapatkan hasil yang sama. Kalau mendapatkan hasil yang berbeda pasti ada error di mana gitu. Nah, jadi secara umum itu yang pertama harus kita pahami bersama ya. Jadi apa namanya, bagaimana kita bisa mentranslate apa namanya imajinasi kita terkait dengan simetri ini ke dalam bentuk tulisan kan gitu ya, ke dalam bentuk di atas kertas yang bisa kita utak-atik gitu ya. Makanya matematika itu kan sebenarnya kenapa fakultas kita itu fakultas FMIPA gitu ya. Jadi matematikanya itu sendiri tidak masuk ke dalam ilmunya gitu ya. Jadi fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam. Matematika itu tidak masuk ke dalam ilmu pengetahuan alamnya seperti kimia, biologi, geografi dan lain sebagainya. Karena matematika itu bukan ilmu, dia language, dia bahasa. Ya, jadi matematika itu kan adalah cara untuk kita menjelaskan fenomena
yang ada di alam kan gitu ya. Jadi misalnya kalau saya lempar pulpen dari atas loteng gitu ya, di atas lantai 2 ke bawah gitu ya. Nah, bagaimana kecepatan pulpen itu jatuh, itu yang direpresentasikan dalam bentuk persamaan kan, gitu ya, persamaan gerak lurus beraturan gitu ya, atau berubah beraturan yang dilakukan oleh itu kan matematika sebenarnya. Jadi makanya kenapa matematika itu tidak dimasukkan ke dalam ilmu pengetahuan karena dia bukan bukan ilmu tapi bahasa gitu ya. Kalau di luar negeri kan Faculty of Science itu nggak ada departemen matematika. Matematika itu sendiri gitu ya. School of Mathematics biasanya. Dia sendiri sebagai fakultas. Jadi di bawahnya ada statistik, ada ada macam-macam gitu ya, matematikanya gitu. Nah, kalau Faculty of Science itu ya sama aja kayak kita, cuma tanpa matematika. Cuma di kita di Indonesia digabung ke dalam Faculty of Mathematics and Natural Science. Oke, jadi ini yang harus kita coba pahami bersama gitu ya. Nah, kemudian dari matriks transformasi setiap operasi simetri yang ada pada suatu point group, angka yang ada di diagonalnya ini, ya, setiap dari matriks diagonalnya itu yang kita sebut istilahnya sebagai karakter. Jadi karakter dari suatu operasi simetri, which is true kan ya, kalau misalnya karena ini yang menentukan kan gitu ya. Jadi kalau saya yang membedakan operasi C2 dengan inversi itu adalah angka-angka yang ada di matriks diagonal ini kan. Sisanya kan sama nih 0, 0, 0 semua kan gitu ya. Jadi itu yang kita sebut sebagai karakter dari suatu operasi simetri. Karena dia yang menentukan bagaimana suatu objek itu berubah setelah kita melakukan operasi simetri. Itu yang kita sebut sebagai karakter. Nah, dan jumlahnya itu yang kita sebut sebagai karakter ya. Tadi karakter itu jumlahnya. Jadi misalnya E di sini, ini karakternya adalah 3. Itu dari mana ya? 1 tambah 1 tambah 1 gitu ya. C2 minus 1. Jadi minus 1 tambah minus 1 tambah 1. I minus 3 minus 1 tambah 1 minus 1 tambah minus 1. Dan sigma H 1 tambah 1 tambah minus 1. Itu yang kita sebut sebagai karakter. Ya. Dan karakter ini dilambangkan dengan gamma besar di sini ya. Gamma besar. Jadi kalau teman-teman nanti baca textbook ada representasi gamma besar gitu ya. Nah, itu merupakan karakter dari operasi simetri yang dilakukan. Nah, gamma ini ya, gamma ini merupakan gabungan dari set dari karakter tadi. Jadi untuk misalnya objek C2H, oke, kita tahu operasi simetrinya itu ada 4 yang bisa kita lakukan yang menghasilkan objek tersebut simetri ya gitu ya. E, C2, I dan sigma H. Nah, masing-masing ini punya karakter ya. E itu 3, C2 itu minus 1 dan seterusnya. Nah, gabungan dari set dari karakter-karakter ini yang kita sebut sebagai gamma tadi ya. Nah, gamma ini adalah bahasa lainnya adalah reducible representation atau representasi reducible ya, karena dia nanti di beberapa slide ke depan kita akan lihat masih bisa kita simplifikasi lagi gitu ya. Dari 3 itu bisa kita simplifikasi lagi. Itu yang kita sebut sebagai reducible representation. Jadi tadi ya, jadi jumlah dari matriks diagonal itu kita sebut sebagai karakter. Tiap simetri tadi kita sebut sebagai karakter dari operasi simetri. Kemudian kumpulan dari karakter-karakter operasi simetri dari suatu point group kita sebut sebagai gamma atau reducible representations. Oke, jelas sampai sini ada pertanyaan?
Jelas? Kalau saya jelas. Dari saya cukup jelas. Oke, kalau kita lanjutkan ya. Nah, kalau tadi ini kita sebut sebagai reducible representations, maka di sini kita akan lihat bagaimana kita bisa memsimplify tadi ya, gamma tadi atau karakter tadi ya dari suatu ini. Nah, kalau di matriks, saya lupa apakah dulu di SMA kita diajarkan tentang block diagonalization ini. Tapi secara umum, matriks itu kalau dia matriksnya lebih dari 1 kali 1 atau 2 kali 2, jadi matriks yang sifatnya besar gitu ya, itu bisa kita simplify dengan melakukan apa yang kita sebut sebagai block diagonalization. Nah, block diagonalization ini secara umum kita simplify matriks 3 kali 3 tadi dari transformasi matriks tadi menjadi matriks 1 kali 1. Kenapa? Karena kita mau lebih mendetailkan per tiap koordinat. Jadi misalnya E di sini ya, kita melakukan block diagonalization untuk matriks transformasi yang E ini dengan membuat yang tadinya 3 kali 3 menjadi 1 kali 1 menjadi 1 aja seperti itu. Dan masing-masing ini merepresentasikan koordinat di bidang 3 dimensi tadi ya. X, Y, Z. Begitu juga dengan yang C2, begitu juga dengan yang inversi dan refleksi gitu. Nah, sehingga karakter dari tiap-tiap operasi simetri bisa kita elaborasi kembali ya. Kalau tadi kan ini karakternya 3, -1, -3 dan 1 tadi ya. Yang setnya ini kita sebut sebagai tadi gamma atau reducible representation. Nah, ini kita bisa further simplify dengan melakukan blok diagonalisasi menghasilkan tadi ya. Jadi di sumbu X-nya koordinatnya itu 1 di sini ya. Ini 1 juga di Z1. Untuk C2 ya di X-nya -1 gitu ya, Y-nya -1, Z-nya 1. Dan seterusnya untuk I, inversi, dan sigma H gitu. Nah, ini yang kita sebut sebagai irreducible representation. Karena kita sudah mereduce gitu ya, representasinya sudah kita reduce dari yang tadi matriks 3 kali 3, kita lakukan blok diagonalisasi menjadi matriks 1 kali 1. Jadi kita sudah tidak bisa lagi tuh mengurangi matriksnya gitu, memperkecil skala matriksnya, itu sudah mentok gitu ya. Makanya kita sebut sebagai irreducible representation. Di set dari yang di sini, tiap-tiap operasi simetri itu kita sebut sebagai tadi irreducible representation. Nah, irreducible representations ini ada labelnya. Ini yang kalau kita lihat kolom yang paling ujung di sini ada BU, AU. Nah, itu yang kita sebut sebagai notasi Mulliken ya, atau ini sudah mulai familiar nih teman-teman. BU, AU itu nanti teman-teman lihat, inilah yang akan kita gunakan untuk mendefine bagaimana kita bisa memprediksi suatu orbital bisa berinteraksi dengan orbital lain. Kan kalau kita ingat di teori orbital molekul ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi kan, energi harus sama, kemudian dia harus ada overlap, kemudian simetrinya harus sama. Nah, inilah yang akan kita gunakan nanti. Nah, notasi Mulliken yang ada di irreducible representations inilah yang merupakan yang didefinisikan dari karakter di masing-masing simetri yang ada sesuai dengan koordinatnya. Ya. Jadi seperti itu. Nah, secara umum apa arti dari irreducible representations tadi? Jadi kita bisa mendefinisikan gitu ya,
apa namanya, sebentar, kalau view, oke, kita bisa mendefinisikan. Jadi kalau karakter dari suatu simetri itu sama dengan 1, maka itu artinya dia symmetrical. Artinya kalau kita melakukan operasi tersebut, dia tidak bisa kita bedakan gitu ya, sebelum dan sesudah simetri. Contoh, misalnya tadi objek yang C2H ini, kalau kita melakukan refleksi di bidang yang tegak lurus dengan sumbu utamanya, maka kita tidak akan bisa membedakan gitu ya, sebelum dan sesudah melakukan operasi simetri. Contohnya dari tadi. Nah, ini kan kalau kita lihat ini tampak atas ya, top view. Nah, kalau side view kan ini molekulnya kan flat gitu ya, terus ini sumbu Y, sumbu Z-nya gitu ya. Nah, sigma H-nya kan di sini gitu ya. Jadi kalau kita melakukan mirroring di sigma H, maka dia symmetrical, which is betul apa yang ada di sini gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalnya nilainya -1 ya, jadi maka dia artinya anti-symmetrical atau dia terbalik gitu, inverted ya. Jadi itu artinya. Jadi kalau misalnya kita melakukan C2 di koordinat X misalnya, di koordinat X ini maka objek tersebut akan terbalik gitu ya. Bentuknya terbalik. Nah, kalau dia berubah tidak simetri dan tidak terbalik, itu nilainya 0. Nanti kita akan lihat di sini. Jadi ada juga nanti nomor angka-angka yang lain. Itu cuma notasi saja. Jadi seperti itu. Nah, ini contoh misalnya kita di AU ini ya tadi ya. Kita lihat di E, kita melakukan operasi E, itu tidak berubah sama sekali, maka dia 1 gitu ya. Kemudian C2 kita melakukan diputar gitu ya, 180 derajat, kan sumbu Z-nya tidak berubah kan gitu ya. Sumbu Z-nya tidak berubah. Nah, kalau kita melakukan I, maka dia akan kebalikannya kan. Nah, di sini -1. Begitu juga dengan sigma H, karena kalau sigma H kan berarti mirror plane-nya di sini gitu ya. Maka dia akan -1. Jadi seperti itu. Jadi secara umum AU itu bisa kita bilang dia memiliki simetri dengan sumbu Z yang ada di objek-objek yang mempunyai point group yang termasuk ke dalam point group C2H. Contoh lain misalnya BU yang ini ya. BU tinggal bisa kita lihat di sini E pasti 1, kemudian C2. Jadi kalau BU itu kan sama seperti X dan Y. X dan Y, sumbu X dan sumbu Y gitu ya. Kalau kita melakukan, kita putar 180 derajat, maka sumbu X akan pindah ke sini, sumbu Y akan pindah ke sini. Jadi posisi barunya kan seperti ini. X, Y gitu ya. Nah ini kan kebalikannya gitu ya. Maka betul nilainya adalah -1. Kalau kita inversikan juga sama. Dia -1. Sedangkan kalau kita refleksikan dengan mirror plane-nya di sini gitu ya. Kan sigma H begitu kan sumbu utamanya Z di sini yang keluar dari screen. Maka tidak ada perubahan gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian karena X dan Y ini operasi simetri yang kita lakukan terhadap semua kedua sumbu tersebut sama, artinya kalau kita melakukan keempat operasi simetri ini terhadap sumbu X dan Y, itu karakternya sama gitu. Ini kan di E 1, C2 sama -1 dan -1, inversi -1 dan -1 gitu. Nah, karena kedua sumbu tersebut identical, ya, dia menghasilkan karakter yang sama, maka kita bisa gabung gitu ya untuk mencegah redundancy seperti itu. Maka kita bisa merge
koordinat X dan Y itu menjadi satu saja, menjadi seperti ini. Nah, jadi tabel ini yang kemudian kita sebut sebagai tabel karakter nanti ya, itu akan menjadi seperti ini. Oke, jadi kita merge, jadi sumbu X dan Y akan menghasilkan karakter yang sama secara spesifik untuk objek C2H. Jadi kalau misalnya poin grupnya berbeda, pasti akan berbeda juga ya karakternya ya. Jadi ini spesifik untuk C2H saja. Jadi kalau kita berbicara C2V atau D3H gitu ya, pasti akan berbeda lagi koordinatnya. Jadi itu yang harus dipahami dulu gitu ya. Jadi ini spesifik untuk karena kita contohnya C2H. Oke? Jadi seperti itu. Jelas sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Nah, inilah yang kita sebut sebagai karakter table. Jadi karakter table itu masing-masing point group itu ada karakter table-nya. Jadi di hampir semua buku anorganik itu di halaman belakangnya, appendix-nya itu pasti ada karakter table dari semua point group. Jadi mulai dari yang low symmetry point group, high symmetry point group, kemudian linear, C group, D group, itu S group dan sebagainya. Jadi itu semua ada karakter table-nya. Jadi kita tidak perlu susah-susah sebenarnya sekarang mendevelop karakter table karena sudah ada, tinggal dilihat saja. Tetapi teman-teman harus tahu dari mana asal usul isi dari tabel tersebut dan bagaimana cara kita bisa menggunakan dan menginterpretasikan tabel tersebut. Nah, itu yang kita pelajari di sini ya. Jadi begitu teman-teman buka nanti di halaman belakang, kalian tahu apa sih artinya gitu tabel-tabel ini, bagaimana cara kita menggunakan tabel-tabel itu. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita lihat tabel di belakang buku anorganik gitu ya, biasanya tabelnya itu seperti ini. Jadi untuk C2H tadi bukan 2 gitu, ada 2 lagi karakternya gitu ya. Nah, tadi kan kita sudah melihat dari matriks transformasi yang kita punya untuk operasi-operasi simetri yang ada di point group C2H, kita bisa mendevelop 2 karakter gitu ya. 2 irreducible representation, which is yang ini yang ada di sumbu Z dan ada di sumbu X, Y. Nah, tetapi ada lagi karakter untuk operasi simetri yang lain. Nah, ini lebih kompleks sebenarnya. Ini perlu memang pemahaman lebih detail terkait dengan grup teori yang ada di matematika. Tapi kita tidak usah untuk kapasitas kita di dalam mata kuliah ini kita tidak akan jauh masuk ke dalam sana. Prosesnya seperti apa penurunannya gitu ya. Dari mana itu kita bisa dapatkan dan lain sebagainya. Tetapi kita hanya memanfaatkan solusinya saja. Jadi secara umum ada 2 lagi karakter simetri yang harus kita masukkan ke dalam tabel karakter untuk objek C2H ini. Nah, ini hubungannya dengan fungsi dari operasi matematika tersebut. Jadi kalau kita lihat di sini ada yang kita sebut sebagai fungsi linear dan fungsi kuadratik. Jadi X, Y, Z di sini yang baru saja kita tadi diskusikan itu lebih ke bagaimana suatu objek itu bertranslasi. Ya. Nah, tetapi objek itu kan juga bisa berotasi ya. Nah, itu kan sebenarnya lebih kompleks ya perhitungan matriksnya. Nah, itulah yang dijelaskan oleh fungsi linear ini. Jadi misalnya kalau objek tersebut kita rotasikan di sumbu Z, inilah
fungsi yang kita dapatkan gitu ya. Dan karakter dari setiap operasi simetrinya seperti ini. Nah, ini kalau kita melakukan rotasi baik di sumbu X dan sumbu Y. Itu fungsinya linear ya. Fungsi matematikanya linear. Lalu ada lagi fungsi kuadratik. Fungsi kuadratik ini kita gabungkan kedua sumbu tadi, kedua koordinat. Misalnya X kuadrat, Y kuadrat gitu ya, Z kuadrat. Jadi ini lebih kompleks lagi. Kalau tadi kan kita lihat individual satu-satu aja kan. Nah ini kalau kita gabungin, kalau misalnya fungsinya tuh sudah dua dimensi. Jadi melibatkan dua koordinat gitu ya. Jadi kan fungsinya jadi menjadi kuadratik. Nah, tetapi teman-teman tidak usah terjebak dengan bagaimana itu bisa keluar, tetapi kita bisa memanfaatkan itu. Bagaimana kita bisa memanfaatkan itu sebagai seorang kimia. Nah, jadi seperti itu. Jadi secara umum tabel karakter akan seperti ini ya, penampakannya gitu ya. Jadi ada kolom yang bagian kiri ini adalah irreducible representation, kemudian label-label ini kita sebut sebagai tadi Mulliken label atau notasi Mulliken. Kemudian yang di tengah ini adalah operasi simetri yang ada di point group tersebut ya. Nah, tergantung dari simetrinya gitu ya. Kemudian di sini fungsi-fungsinya. Nah, kemudian apa signifikansi dari linear dan kuadratik ini? Jadi sebenarnya yang linear ini, terutama yang rotasi, itu kita gunakan, kenapa ini ditampilkan gitu ya, itu kita gunakan untuk nanti melihat bagaimana orbital P itu orbital P itu berubah dengan operasi simetri yang kita lakukan. Jadi kalau kita lihat di sini RZ, RX, RY kan ada RZ ada 3 gitu sumbu. Itu kan sebenarnya merepresentasikan orbital PX, PY dan PZ. Kan kalau kita ingat ini sumbu X, Y, Z gitu ya. Nah, PX itu kan seperti ini. PY gitu ya. PZ berarti di sini gitu. Kan ada 3. PY juga di sini. Gitu ya. Nah, jadi tinggal kita lihat kalau misalnya molekulnya nanti point grupnya apa, misalnya kebetulan molekulnya point grupnya C2H tadi ya, 1,5 di nitrobenzen gitu ya. Maka orbital PZ dari molekul tersebut akan memiliki simetri seperti ini. Gitu ya. Jadi dia semua 1 gitu. Sebaliknya kalau misalnya PX maka kita tinggal lihat di sininya gitu. Jadi itu gunanya. Nah, secara umum nanti kita akan lihat detail gitu ya. Nah, sedangkan yang kuadratik ini untuk orbital D. Jadi kalau teman-teman ingat, orbital D itu kan ada dx kuadrat, dxy, dxz, dxy gitu ya. Ada dx kuadrat minus y kuadrat gitu ya. Dan lain sebagainya. Nah, itu lebih ke orbital D-nya. Jadi kita mau memprediksi kira-kira orbital D dari molekul yang mempunyai point group C2H ini seperti apa ya ininya, simetrinya. Tinggal kita lihat di fungsi kuadratiknya. Karena orbital D itu secara matematis bisa kita representasikan dengan fungsi kuadrat. Karena dia melibatkan dua bidang Cartesius gitu ya, XY, XZ dan lain sebagainya, DZ kuadrat gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kita bisa membuat representasi dari Mulliken label ini ya. Nah, jadi ini ada beberapa cara atau beberapa info untuk kita bisa membuat ya, atau arti apa sih arti AG gitu, apa arti AU gitu. Nah, ini yang huruf besarnya
ini bisa ada 3 kemungkinan. Bisa A, bisa B, atau E atau T. Sorry, ada 4 ya. Nanti tergantung. A, B, E, T. Nah, kalau dia labelnya itu A atau B, itu artinya karakternya itu 1x1 matriksnya. Jadi setelah kita melakukan diagonalisasi tadi, ya gini ya, blok diagonalisasi itu menghasilkan matriks 1x1. Nah, matriks 1x1. Kalau dia menghasilkan simetri pada principal axis-nya, kan kalau di C2H principal axis-nya C2 kan ya. Nah, kalau nilai karakter dari principal axis itu simetri atau 1, maka kita pakai A. Maka label yang kita gunakan A. Kalau dia B, kalau dia -1, kalau principal axis-nya itu unsymmetrical atau antisimetris, atau karakternya -1, maka kita pakai labelnya B. As simple as that. Jadi tinggal kita lihat saja principal axis-nya mana, atau sumbu utamanya mana, gitu ya. Dari tabel karakternya di dalam kasus C2H, ini kan C2. Tinggal kita lihat karakternya, apakah dia 1 atau -1, gitu ya. Jadi kalau di sini kan, nah kalau yang ini A -1, kalau yang ini B -1, kalau A 1. Itu kalau A dan B. Dan blok diagonalisasinya menghasilkan matriks 1x1. Nah, kalau blok diagonalisasinya tidak menghasilkan matriks 1x1, kadang-kadang ada beberapa objek atau beberapa point group yang blok diagonalisasinya tidak bisa lagi kita persempit, misalnya sampai ke 2x2 atau 3x3 malah. Ya. Maka kalau dia 2x2, simbol yang kita gunakan bukan A dan B, tetapi E. Nah, mungkin ini agak sedikit confusing nanti, tapi harus dibedakan E di sini, melekan label dengan E simetri yang identitas, yaitu dua hal yang berbeda. Ya, jadi kalau dia ada di tabel kolom yang paling kiri, ada E, itu bukan identitas, bukan operasi simetri identitas, tetapi representasi molekul di mana dia karakternya itu 2. Artinya blok diagonalisasinya menghasilkan matriks 2x3. Kalau dia 3, ya tidak bisa kita lakukan blok diagonalisasi, ya, jadi dia mentok di matriks 3x3, maka labelnya yang kita gunakan adalah T. Jadi nanti kita akan lihat beberapa contoh point group yang ada karakternya itu 2 dan karakternya itu 3 gitu ya. Stok yang saya punya sih yang 2. Kalau 3 nanti mungkin bisa lihat di buku ada contohnya gitu. Tapi secara umum gitu ya. Jadi tinggal kita lihat karakternya di sini. Nah, kemudian ada subscript G dan U. Nah, ini mungkin teman-teman sudah melihat sedikit waktu kita membahas terkait dengan pembuatan orbital molekul kan beberapa minggu yang lalu. Saya sempat menyinggung U itu kepanjangan dari Ungerada, G itu adalah Grada. Ini bahasa Jerman, artinya ganjil genap. Ya. Nah, itu tidak lain dan tidak bukan adalah representasi dari I di sini, inversi. Ya. Jadi tinggal kita lihat karakter dari objek tersebut kalau kita melakukan inversi, operasi simetri inversi. Kalau misalnya dia simetri, setelah kita melakukan inversi, maka notasi yang kita gunakan adalah G, grada. Jadi kalau dia simetrik, grada itu kalau salah genap ya, bahasa Jerman. Nah, kalau dia antisimetri atau nilai karakternya itu -1, maka dia menjadi ungrada atau U. Ya. Ini kita lihat contohnya. Untuk yang operasi simetri di sumbu Z misalnya ya, kita lihat simetrinya tadi di principal axis-nya kan sudah dia simetri, maka notasinya A.
Terus kita lihat inversinya -1, maka dia antisimetri, maka kita pakai U. A, jadi notasinya adalah AU. Gitu ya. Oke. Nah, itu untuk notasi Mulliken. Kemudian di beberapa kasus ada juga nomor A1G, A2, T2G, A1U, B2U, B1U gitu ya. Nah, apa itu 1, 2? Itu kalau ada operasi simetri lagi yang merupakan follow up dari principal axis. Nah, jadi mungkin misalnya seperti kalau misalnya ada C2 aksis yang tegak lurus dengan apa namanya sumbu utamanya, ya. Saya di D, di point group D kan gitu ya. Jadi atau misalnya ada vertical plane, ya, atau bidang cermin yang tegak lurus terhadap principal axis gitu ya. Kalau misalnya dalam kasus tidak ada C2. Nah, kalau biasanya kalau misalnya ada operasi-operasi seperti itu, dalam kasus C2H kan tidak ada. Nah, kalau misalnya ada, kita melihat nanti di point group yang lain, dan kebetulan ada misalnya C2 aksis yang tegak lurus dengan principal axis, kalau dia simetri, kalau nilainya 1, maka kita kasih apa namanya notasi 1, ya, subscript 1 di sini, B1U, A1U atau lain sebagainya gitu ya, atau A1G gitu ya. Nah, kalau dia antisimetri subscriptnya 2 gitu ya. Jadi kalau nilainya -1 maka kita kasih 2. Jadi secara umum aturan kita membuat notasi Mulliken-nya seperti itu. Jelas sampai sini? Nanti kita akan lihat contohnya. Memang harus banyak latihan. Oke, nah ini tadi yang saya singgung ya. Jadi 2 kolom yang ada di terakhir ini ya merupakan fungsi dari objek yang kita gunakan, dan memang biasanya dia salah satunya kita aplikasikan untuk mendefinisikan apa namanya simetri dari orbital ya. Jadi tadi R ini kita biasanya gunakan untuk merepresentasikan P, orbital P, dan quadratic ini orbital D. Gitu. Oke. Nah, kemudian selanjutnya dari karakter table ini ada yang ada beberapa hal juga yang harus kita ketahui ya terkait sifat-sifatnya. Jadi untuk kita bisa memanfaatkan atau kita bisa memprediksi misalnya suatu karakter table, misalnya kita diberikan soal nih, lengkapi karakter table dari point group C2H misalnya gitu ya, atau C2V atau D3H gitu ya, atau T2G atau IH gitu. Nah, maka kita bisa menggunakan beberapa sifat-sifat dari karakter table yang akan kita bahas sekarang ya. Jadi yang pertama, suatu karakter table itu memiliki apa yang kita sebut sebagai order, which is yang sama, terminologi yang sama kita gunakan pada waktu kita membahas simetri minggu lalu. Jadi total jumlah dari operasi simetri yang bisa kita lakukan terhadap suatu objek itu yang kita sebut order kan. Nah, dalam kasus C2H ordernya kan ada 4. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi jumlah operasi simetri yang bisa kita lakukan ke dalam suatu objek itu yang kita sebut sebagai apa namanya order tadi. Kemudian operasi simetri yang memiliki karakter yang sama, bukan karakter yang sama ya, atau operasi simetri yang menghasilkan apa namanya tipikal produk yang sama setelah kita melakukan operasi, itu kita sebut sebagai kelas, ya.
Nah, jadi kalau karakternya sama, maka dia masuk ke dalam satu kelas. Di sini kebetulan memang hanya ada 4 kelas gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat misalnya kan ada C2 dengan 2C. Misalnya C2-nya ada 3 gitu ya. Maka C2-nya itu kita gabungkan di sini jadi 2C2 gitu ya. Jadi karena dia menghasilkan objek yang sama. Jadi tipikal operasi simetrinya itu sama. Itu yang kita gabungkan ke dalam satu kelas. Karena tadi karakternya sama. Nah, kebetulan memang di sini semua operasi simetri itu unik gitu ya. Tidak ada yang menghasilkan yang sama. Nanti kita akan lihat contohnya. Misalnya di point group yang berbeda, dia mempunyai misalnya ada 3, misalnya C3V kalau nggak salah. Itu dia memiliki 3 C3, ya, kemudian 3 sigma D atau sigma V gitu ya. Jadi itu kita tuliskan dalam satu kelas yang sama. Nah, satu kelas ini kita list dalam menjadi satu kolom, ya. Jadi satu kelas, sorry. Nah, jadi ini satu kolom ini kita sebut sebagai satu kelas, ya. Kalau misalnya operasi simetrinya itu sama, maka kita akan gabungin gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian sifat yang ketiga, karakter table itu harus selalu square. Artinya jumlah kolom dan jumlah rows itu selalu sama. Tidak mungkin jumlah kolomnya 5, jumlah row-nya 2 gitu ya. Jadi dia akan selalu square gitu ya. Jadi ini kenapa kita ini penting karena nanti misalnya kalau kalian di ujian misalnya diberikan satu karakter table, misalnya ini dihilangkan gitu, disuruh untuk mengisi karakter dari satu irreducible representation yang missing di sini. Nah, maka teman-teman bisa mendefinisikan dengan cepat bahwa ternyata masih harusnya kan kalau kolomnya 4, rows-nya juga harus ada 4. Karena yang diketahui cuma 3, pasti ada satu yang missing kan gitu. Jadi logikanya seperti itu. Nah, itu sifat yang ketiga. Oke, saya hapus dulu tadi yang coret-coret. Nah, kemudian sifat yang keempat, di setiap karakter table, ya, itu pasti ada satu irreducible representation yang totally symmetric, di mana nilai karakternya itu semua satu. Ya, itu di seluruh karakter table dari semua poin itu pasti ada salah satu yang nilai karakternya itu semua satu, gitu ya. Nah, jadi dalam kasus C2H ini yang A2, A1, AG ini, ya. Ini kan di E dia 1, C2 dia 1, di inversi dia 1, di sigma H dia 1. Jadi di semua karakter table untuk seluruh apapun poin grupnya pasti ada salah satu yang karakternya itu semua satu. Nah, itu sifat yang keempat. Jadi teman-teman harus tahu gitu ya. Itu yang kemudian secara matematis nilai H ini bisa kita hitung dengan beberapa cara. Ya. H itu tidak hanya merupakan representasi dari jumlah simetri, operasi simetri yang ada di poin grup itu saja, tetapi H ini juga merupakan bisa kita hubungkan dengan karakternya. Jadi yang pertama, jumlah besar H ini itu sama dengan jumlah karakter yang ada di E pangkat 2.
Ya, jadi jumlah E ini ya itu harus sama dengan jumlah H. Jumlah E pangkat 2, karakter yang ada di E pangkat 2. Sorry, gini ya bahasanya. Jadi setiap karakter yang ada di operasi simetri E itu kalau kita pangkatkan 2, kemudian kita jumlahkan, itu nilainya harus sama dengan H. Jadi begini, ini kan di E kita tahu nilai H kita 4. Ini kita lihat tabel karakter untuk C2H, nilai E-nya kan 1, 1, 1, 1. Jadi yang kita maksudkan dengan rumus ini adalah 1 pangkat 1 ditambah 1 pangkat 1 ditambah 1 pangkat 1 ditambah 1 pangkat 1 pasti nilainya sama dengan H, gitu ya. Sama dengan 4. Kalau misalnya penjumlahan dari kuadrat dari karakter tiap yang ada di operasi E ini tidak sama dengan H, maka tabel karakternya pasti akan salah. Pasti sudah bisa kita simpulkan itu ada yang aneh gitu, ada yang salah gitu. Itu yang pertama. Kemudian H ini juga harus sama dengan penjumlahan dari kuadrat karakter yang ada di any irreducible representations, ya, any rows. Ya, jadi nilai H ini harus sama dengan pangkat dari sini atau sini atau sini. Anything, any irreducible representations, ya. Jadi mungkin kalau saya hapus biar nggak terlalu banyak rame ininya. Nah, misalnya di AU, di karakter di irreducible representation AU ini ya. Jadi 1 kali 1 ditambah 1 kali 1 ditambah minus 1 kali minus 1 ditambah minus 1 kali minus 1 pasti nilainya adalah 4 gitu ya. Jadi harus sama dengan H. Nah, jadi kita bisa merepresentasikan. Jadi kalau di sini misalnya nanti kan bisa aja ini 2 gitu ya. Nanti kalau misalnya dia matriksnya blok diagonalnya tidak bisa sampai 1 kali 1, bisa aja 2 gitu di sini. Jadi kalau kita jumlahkan sama atau tidak dengan nilai H kan gitu. Itu yang harus diketahui. Nah, kemudian selain sifat yang terakhir dari karakter table itu apa yang kita sebut sebagai setiap irreducible representations itu harus ortogonal secara matematika. Apa yang kita sebut sebagai ortogonal, yaitu ortogonal ini rumusnya ini. Jadi kalau kita jumlahin hasil kali dari dua irreducible representations, maka totalnya harus sama dengan 0. Ya. Nah ini contoh. Saya hapus dulu. Oke, jadi kalau kita pilih misalnya BG dengan AU misalnya. Jadi kita harus mengalihkan karakter yang ada di BG dan AU itu totalnya harus sama dengan 0. Jadi kita lihat BG 1 kali 1 1 ditambah minus 1 dikali 1 minus 1 ditambah 1 dikali minus 1 minus 1 ditambah minus 1 kali minus 1 1. Kita jumlahkan semuanya pasti totalnya 0. Kalian bisa cek misalnya dengan dua irreducible representation yang lain, misalnya ini dengan ini dengan ini dengan ini gitu ya, ini dengan ini gitu ya. Any irreducible representation, kombinasi dua irreducible representation yang mana saja. Kalau memang para karakter tabelnya itu betul, pasti dia akan menghasilkan nilai 0. Kalau dia tidak menghasilkan nilai 0, maka karakter table tersebut salah gitu ya. Jadi
itulah yang teman-teman harus ketahui sifat-sifat dari karakter table ini. Oke, jelas? Sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan. Ada? Pak, saya ingin bertanya. Ya. Untuk kalau misalnya nilai E-nya 2 itu maksudnya apa ya, Pak? Nilai E-nya 2. Oke. Ya. Ini. Nilai E-nya 2. Bentar. Oke. Ada yang bisa membantu saya kira-kira? Nah, tadi kalau nilai E-nya 1 itu kalau dia E-nya 1 ya, karakternya itu 1 atau minus 1 ya kan. Di sini masih kita melihat karakternya 1 atau minus 1 karena matriks transformasinya bisa kita simplify menjadi 1 kali 1 dari 3 kali 3 kan gitu menggunakan teknik block diagonalization tadi. Nah, kalau yang karakternya itu 2 ya, maka block representation block diagonalization-nya itu tidak bisa kita simplify menjadi 1 kali 1, tetapi dia 2 kali 2. Ya. Jadi makanya dia nilainya menjadi 2. Karena 1 tambah 1 2 kan, gitu ya. Jadi misalnya seperti ini. Nah, jadi ini kan kita block diagonalization-nya sampai di sini. Tapi kalau misalnya kita tidak bisa, dia cuma seperti ini. Jadi matriks 2 kali 2. Maka diagonalnya, total diagonalnya ini tambah ini kan gitu. Ini tambah ini. Nanti kita akan lihat contohnya yang 2. Ya, jadi kalau dia menghasilkan tidak bisa kita simplify menggunakan block diagonalization, ya dia tetap bertahan dengan matriks 3 kali 3, maka label yang kita gunakan adalah T gitu ya. Dan karakternya ini 3. Jadi tinggal kita lihat di sini, karakternya 2 atau 3 gitu ya. Jadi seperti itu. Jelas? Baik, makasih. Iya Pak, udah jelas. Makasih Pak. Ya. Sorry, bukan di sini ya, bukan di nilai E-nya, tapi di principal axis-nya. Ya, di principal axis-nya. Jadi tinggal kita lihat nilai di principal axis-nya ini. Kalau dia 1, minus 1, 2, atau 3. Gitu. Oke. Nah, ini contoh ya. Jadi kita tetap menggunakan C2H. Nah, ini misalnya teman-teman diberikan soal misalnya tabel karakter, lengkapilah tabel karakter yang ada di point group C2H. Nah, ini diketahui sudah ada 3 yang diberikan gitu ya clue-nya. Nah, kalian disuruh melengkapi tabel karakter ini. Misalnya ini tidak ada gitu ya. Nah, dari sini kita bisa melihat misalnya yang pertama harus kita identifikasi sifat karakter table itu kan dia harus square gitu ya. Jumlah kolom dan jumlah rows-nya harus sama. Pasti sama gitu ya. Nah, di sini kita cuma diberikan 3, berarti ada 1 yang hilang kan gitu ya. Kalau dia rows-nya ada 5, berarti ada 2 yang hilang. Nah, mungkin kalau dalam kasus ini kebetulan C2H, kita identifikasi operasi simetri atau H-nya itu sama dengan 4, ya pasti dia ada 4 kolom, berarti ada 1 yang kurang. Gitu ya. Nah, ini yang harus kita cari. Nah, kemudian dengan menggunakan sifat-sifat yang tadi yang sudah kita diskusikan di sini,
Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sifat ini. Kita bisa mencari the missing irreducible representations itu apa. Ya, jadi di sini. Nah, kita bisa, ini tergantung teman-teman convenience-nya seperti apa gitu ya, menggunakan teknik yang mana gitu, menggunakan sifat yang mana. Nah, misalnya kalau saya identifikasi dulu misalnya E di sini. E tadi sesuai dengan rumus yang kita punya di sini, dia harus sama dengan H. Nah, berarti kalau di sini, jadi kita mungkin bisa cari pendekatannya ya. Ini pendekatannya bisa macam-macam. Bisa kita menggunakan ortogonal, kita bisa menggunakan yang mana-mana gitu. P misalnya kita cari yang ini dulu gitu ya. Nah, kita lihat di sini ini pasti nilainya 1 karena kalau dia minus 1 maka nilai itunya tidak akan sama dengan 4 gitu ya. Dan dia harus ortogonal juga gitu ya. Jadi kita harus menghitung, paling gampang sih memang langsung ortogonal ini. Kita cek gitu ya. Ini gabung dengan ini gabung dengan ini, kita cari harus ortogonal dengan ini. Kemudian ini harus kita cari ortogonal dengan ini. Itu paling cepat gitu ya. Kalau cari satu-satu agak ribet. Ya. Jadi tinggal kita masukin, diperoleh, nanti dapat E di sini adalah 1, ya. C untuk C2-nya itu minus 1, I-nya itu 1, I-nya. Yang sigma-nya minus 1 gitu ya. Labelnya tinggal kita lihat. Ya, principal axis-nya C2, kemudian kita lihat di sini nilainya minus 1 pasti B. Kemudian kita lihat di simetrinya, dia simetri atau tidak. Ternyata dia simetri karena karakternya 1, maka kita pakai G. Maka mulihkan representasinya BG. Jadi seperti itu. Oke? Jelas? Nah, ini contoh yang agak sedikit complicated dan nilainya ada 2 di sini ya. Nah, jadi yang kita lihat. Oke, nah ini contohnya kalau kita melihat di point group C3V. Kalau tadi kan C2H. Ini contoh molekulnya NH3. Jadi molekul NH3 ini punya tabel karakter, point groupnya C3V. Ya. Nah, ini kalau kita lihat, misalnya kita disuruh untuk mencari yang missing ini. Ya. Kita tahu bahwa C3V itu operasi simetrinya ada 3, maka kita bisa dengan mudah mengidentifikasi pasti rows-nya juga ada 3. Oke, nah karena operasi simetrinya sudah kompleks, ya. Nah pasti di sini untuk E matriks transformasinya pasti sama ya, karena kita untuk identitas pasti kita melakukan the do nothing operations. Pasti semua diagonal matriksnya ini 1 gitu ya, 1. X, Y, Z-nya pasti tidak akan berubah gitu ya. Nah, yang menarik di sini C3. C3-nya ini karena sebenarnya secara umum untuk rotasi itu matriks transformasinya seperti ini aslinya ya. Jadi dia cos theta, kemudian min sin theta, cos theta 0, 0, 0, 0, 1. Cuma karena tadi di sini adalah C2, ya, nilai theta-nya itu 180 derajat, maka ini jadi 0. Ini jadi 1, ini jadi, kalau C2 tadi apa? Matriks ininya, 1, minus 1 kalau nggak salah. Nah, jadi minus 1, minus 1. Gitu ya. Nah, kalau dia sudutnya sudah berbeda, maka ini nilainya juga tidak menjadi bilangan bulat lagi. Kan kalau di sini kan berarti C3 sudutnya itu adalah 120 derajat kan ya. Nah, maka ini tidak bisa lagi kita lakukan block diagonalization sampai matriks 1 kali 1.
Karena di sini ada nilainya gitu ya. Kan kalau 0 itu kan kalau dia diagonal itu kan harus harus 0 gitu ya, ujung-ujungnya gitu. Nah, kalau di sini kan kita tidak bisa melakukan block diagonalization sampai matriks 1x1. Makanya untuk bloknya hanya sampai 2x2 gitu. Yang di bawah tetap bisa kita 1x1 karena di sininya 0, di sininya 0. Karena di sini nilainya ini bukan 0, ini bukan 0, maka kita tidak bisa simplify lagi kan gitu ya. Jadi dia harus stop, harus berhenti gitu di matriks 2x2. Kalau di sininya ada value lagi, misalnya ada value bukan 0, tidak sama dengan 0, maka kita tidak bisa further simplify menjadi 2x2, let alone 1x1 kan gitu ya. Jadi tetap bertahan di 3x3. Nah, inilah yang menyebabkan nilai karakternya itu tadi bisa 2, bisa 3 kan gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini tinggal kita masuk misalnya bloknya itu untuk X dan Y jadi 2 gitu ya. Nah, untuk Z-nya -1 kan gitu. Jadi kemudian untuk C3 ya sama ya karakternya, tinggal kita bisa masukkan saja ke sini sama seperti yang tadi menjadi karakternya. Kemudian kita bisa menggunakan sifat-sifat dari tabel karakter yang sudah kita pelajari sebelumnya, untuk mengisi karakter tabel di sini. Nah, ini kalau kita lihat di principal axis-nya dia adalah simetri sini 1, 1, maka dia menjadi A. Nah, di sini karena dia matriksnya 2x2 karakternya ya, maka dia kita representasikan sebagai E gitu ya. Gitu, seperti itu. Nah, ini 0 ada beberapa karakter lain. Di sini 0 tadi berarti di irreducible representation yang ini bukan identitas ya, tetapi irreducible representation yang 2x2 gitu ya. Nah, jadi kalau kita melakukan operasi sigma phi, jadi di sumbu X, di sumbu Y, atau kita rotasi Rx, Ry, atau kita melakukan di fungsi kuadratiknya, maka kita akan menghasilkan objek yang berbeda gitu ya. Berbedanya bukan inversi. Kalau inversi dia menjadi -1 gitu ya. Jadi posisinya itu berubah. Nah, kalau 0 itu bukan, dia menghasilkan pokoknya objeknya beda aja gitu. Jadi bukan. Oke. Nah, kemudian ini ada beberapa hal juga yang baru untuk kita, yaitu tadi yang saya singgung kelas. Nah, di sini ada 2C3 yang sama gitu ya. Jadi maka kita tulis di sini 2C3. Jadi ada C3 dan C3 square. Tetapi dia identical kan dengan C3 rotation. Jadi C3 square kan kita melakukan C3 2 kali. Ya, meskipun dia objeknya berbeda tapi indistinguishable. Okay. Karena nature daripada operasinya itu sama, maka kita bisa klasifikasikan dia ke dalam satu kelas. Jadi instead of kita bilang C3, kemudian kita tulis lagi C3 2 kali gitu ya. Jadi instead of kita tambah satu rows lagi, kolom lagi, misalnya C3 2 kali, tidak. Tapi kita masukkan ke dalam kelas yang sama, yaitu C3. Begitu juga dengan sigma phi-nya. Sigma phi-nya kan ada 3 ya, masing-masing di sini gitu ya. Kemudian di sini bidang itunya, dan di situ. Kan gitu. Jadi kan sumbu utamanya ini C3. Nah, jadi mirror plane dari atau
bidang cermin dari sigma V ini kan yang sejajar atau paralel dengan sumbu utama. Berarti di masing-masing ikatan NH-nya itu kan ada 3. Nah, instead of kita bilang sigma V prime, sigma V double prime, sigma V triple prime gitu ya. Karena ini kan beda nih. Ini kalau waktu kita belajar simetri minggu lalu kan kita tulis seperti ini. Yang ini sigma V triple prime gitu ya. Jadi kita karena nature daripada operasinya itu sama, kita masukkan ke dalam satu kelas. Gitu. Jadi total kolomnya cuma ada 3 seperti itu. Ya, nah yang ini tadi ya, saya singgung karena dia 2 dimensi. Jadi kalau kita bayangkan sebenarnya apa yang ingin disampaikan oleh notasi E ini, dia merupakan mixing dari 2 bidang koordinat ya. Jadi kenapa ini tidak bisa kita, jadi secara umum bahasa simpelnya, kenapa ini tidak bisa kita lakukan blok diagonalisasi menjadi matriks 1x1? Karena kalau kita mengambil sumbu sumbu Z gitu ya, kita melakukan operasi simetri di sumbu Z, maka X dan Y ini tidak bisa kita pisahkan. Dia kalau kita putar misalnya, X dan Y-nya ini bareng gitu ya, muternya. Nggak bisa sendiri-sendiri. Beda seperti C2H tadi. Kalau kita putar X, Y-nya bisa tetap sendiri. Jadi dia terpisah gitu ya, independen. Sumbu X dan sumbu Y-nya independen. Kalau ini, kalau kita gerak gitu ya, 30 derajat karena memang bentuknya seperti ini, maka kalau misalnya kita putar gitu ya, maka sumbu X dan sumbu Y-nya ini bareng gitu. Ini bergeraknya bareng karena value-nya ada di dalam matriks tersebut. Oleh karena itu dia kita sebut sebagai two dimensional atau ya merupakan mixing dari X dan Y. Jadi karena karakternya 2 ya, notasi yang kita gunakan E. Jadi seperti itu. Nah, kalau secara umum bisa saya simpulkan ya. Jadi kita bisa menentukan point group dari suatu objek dengan menggunakan decision tree yang kemarin ya. Untuk jadi setiap molekul mempunyai point group tertentu ya. Jadi kita bisa mengassign suatu objek ya. Dan secara khusus kalau untuk kasus kita di kimia ya molekul gitu ya di situ. Kemudian dari point group tersebut, ini kita balik lagi gitu ya, kita mau mengidentifikasi simetrinya, kita bisa menggunakan tadi apa yang sudah kita pelajari yaitu tabel karakter. Ya, jadi tabel ini mengandung informasi yang singkat gitu ya. Jadi dari notasi Mulliken itu kita bisa langsung mengidentifikasi tanpa harus ngebayangin seperti apa. Misalnya tadi yang ini ya, tinggal kita lihat saja di depannya AG. Kalau kita bilang C2H AG, artinya kalau di prinsipal axis-nya dia simetri, gitu, tanpa harus kita bayangin gitu, karena dia sudah namanya aja A gitu kan. Berarti di prinsipal simetrinya, di prinsipal axis-nya dia pasti simetris. Kemudian G, berarti kalau kita melakukan inversi dia simetris. Nah, kalau ada orang bilang, objek ini gitu ya, dia point groupnya C2H, tetapi misalnya orbitalnya itu adalah misalnya D orbitalnya mana tadi ya? Nah, misalnya dz square dari suatu molekul yang memiliki point group C2H itu notasi Mulliken-nya AG. Okay. Nah, maka kita bisa bilang, inversinya pasti simetris gitu ya, atau principal axis-nya atau sumbu utamanya pasti simetris. Jadi gitu.
Nah, nanti secara lebih lanjut kita akan menggunakan karakter table ini untuk memahami pembentukan ikatan dan spektroskopi. Ya, jadi vibrasi dari suatu molekul. Oke, jelas? Oke, kalau jelas, kita masuk sedikit tentang aplikasi yang pertama ya, secara simpel. Tadi tabel karakter itu tadi dengan pembentukan molekul, orbital molekul sebagai pendahuluan ya, karena waktu kita juga tinggal sedikit lagi. Saya tidak tidak akan lama-lama karena materi ini cukup berat ya. Jadi teman-teman tadi makanya saya pelan-pelan. Mudah-mudahan nanti sebenarnya sih idealnya kita pisah gitu ya. Tabel karakter sendiri, kita istirahat, kemudian minggu depan kita bahas ini. Tapi ini sedikit pendahuluan saja. Oke, apakah sudah terlihat PPT-nya? Sudah, Pak. Terlihat. Nah, jadi secara umum, bagaimana kita bisa memanfaatkan tadi ya, tabel karakter dan simetri ini dalam orbital molekul ya. Nah, ini adalah SOP-nya. Jadi step-stepnya bagaimana kita bisa memanfaatkan tadi karakter table dan informasi-informasi simetri yang ada dalam karakter table tadi untuk memahami orbital mana yang bisa berinteraksi. Nah, 2 atau 3 minggu yang lalu kita melihat dari perspektif energinya kan ya. Jadi orbital mana yang bisa berinteraksi dari level energinya. Jadi kan kemarin kan cukup straightforward ya. Jadi anything that below than 12 to 14 electron volt itu tidak bisa berinteraksi kan gitu ya. Jadi kalau beda energinya terlalu jauh banget gitu ya, maka orbital tersebut tidak akan bisa berinteraksi dengan orbital yang energinya completely besar gapnya. Nah, kalau dia sama energinya, maka kita harus mendesain the second requirement, ya, which is the symmetry. Meskipun energinya sama, kalau simetrinya berbeda, maka akan ada sedikit restriksi untuk mereka bisa berinteraksi. Nah, jadi setelah kita menentukan energinya sama, maka selanjutnya kita tentukan apakah simetrinya sama. Nah, tabel karakter inilah yang kita gunakan untuk menentukan tadi apakah orbital-orbital tadi bisa berinteraksi secara sempurna atau tidak, meskipun tadi energinya sama. Nah, ini ada 6 step secara umum ya. Jadi yang pertama kita tentukan dulu point group dari molekulnya. Jadi molekul yang akan kita identifikasi orbital molekulnya, misalnya H2O, NH3, CO2 gitu ya, atau kafein atau apa, pokoknya molekul apa saja yang diberikan ke kita tentukan dulu point groupnya. Nah, point group ini kan bisa kita dapatkan dari decision tree yang kemarin kan ya. Jadi kalian lihat apakah dia masuk low atau high gitu ya, kemudian apakah dia kemudian cari principal axis-nya, kemudian apakah dia punya mirror plane yang tegak lurus, ataupun apakah dia mempunyai C2 yang tegak lurus terhadap sumbu utamanya dan sebagainya. Dari situ kita bisa menentukan point groupnya. Nah, tetapi ada beberapa case yang harus kita ketahui. Kalau misalnya dia masuk ke dalam point group linear, kan kita punya ada beberapa option tuh. Yang kalau linear kan D sigma H ataupun C sigma H. Nah, kalau di sini di dalam penentuan orbital molekul kita menggunakan D2H dan C2V ya, instead of D infinity H atau C infinity H. Kalau dia molekulnya linear.
Jadi tabel karakter yang kita gunakan nanti gitu ya, itu pengecualian. Oke, nah step kedua kita menentukan koordinat. Nah, jadi kita harus punya koordinat yang sama dulu dalam molekul tersebut. Nah, jadi ini kesepakatan ya. Jadi kesepakatan para ilmuwan ya. Karena kalau kita punya koordinatnya beda-beda, nanti perspektif kita juga akan berbeda-beda kan gitu ya. Jadi kalau saya sumbu X saya di mana, kalian sumbu X-nya di mana kan susah kan gitu. Jadi konvensinya, kesepakatannya, sumbu Z itu harus kita letakkan di principal axis-nya. Jadi kalau kita cari dari suatu molekul gitu kan ya, kita ketemu principal axis-nya, jadikan principal axis-nya itu sumbu Z. Ya. Jadi seperti itu. Baru sumbu X dan sumbu Y-nya mengikuti seperti apa yang kita ketahui ya gitu ya. Jadi pokoknya kita tempatin sumbu Z-nya itu di di principal axis-nya. Oke. Kalau misalnya molekulnya itu tidak linear, ya misalnya macam-macam nih, maka sumbu Y dari objek tersebut atau molekul tersebut itu harus tegak lurus dengan bidang molekulnya, ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah menentukan karakter dari reducible representations-nya, ya, untuk setiap kombinasi orbital valensi dari outer atoms. Apa itu outer atoms? Nanti kita akan lihat di contoh ya. Jadi ini biasanya outer atoms ini kalau kita berbicara tentang polyatomik ya. Kalau di atomik kan ya ujung-ujungnya cuma ini ya. Jadi mirip seperti VSEPR lah. VSEPR kan kita ada central atom, ada outer atom. Gitu ya. Jadi outer atoms itu sama definisinya dengan di sini. Kemudian kita harus men-treat orbital-orbitalnya itu separately ya. Jadi S sendiri, P sendiri, kalau ada orbital D sendiri juga gitu ya. Jadi kita jangan digabung-gabung gitu ya. Kemudian nah ini yang penting ya. Kalau misalnya orbitalnya itu berubah posisi, maka nilainya 0. Kalau dia jadi kalau dia berubah posisi dari suatu koordinat ke koordinat lain, maka nilainya itu 0, karakternya 0. Jadi kalau di tabel karakter dia tidak nilainya 1, ya tadi di tabel karakter tadi ya, kalau nilainya 1, maka orbital tersebut artinya tidak berubah bentuknya ya, atau simetris lah ya, bahasa umum. Nah kalau nilainya -1, maka orbital tersebut posisinya sama, tetapi sign-nya saja berubah. Artinya dia terinversi ya. Nah, jadi yang tadi misalnya ini saya ambil contoh orbital P. Kalau ini misalnya di tabel karakter karakternya 1, maka dia akan tetap seperti ini. Tidak berubah gitu ya posisinya. Nah, tapi kalau nilainya -1, maka sign-nya yang berubah. Jadi kalau tadi dia modelnya seperti ini, sekarang jadi kayak gini. Jadi ini -1 gitu, artinya -1. Jadi sign ininya nih, fungsi gelombangnya yang berbeda. Ya. Nah, kemudian langkah yang keempat adalah mencari menentukan irreducible representations-nya, ya. Jadi AUG, A1G, BU1G atau AU dan lain sebagainya, itunya ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian langkah setelah kita menentukan irreducible representation-nya atau molecular label-nya tadi, kita tentukan atomic orbital yang memiliki simetri yang sama atau molecular label yang sama. Jadi A1G dengan A1G gitu ya. B1U dengan B1U. Nah, itu yang akan berinteraksi. Kemudian kita masuk ke langkah selanjutnya ya, tinggal kita buat orbital molekul diagramnya. Oke. Nah, jadi itu step-stepnya dalam
bagaimana kita bisa memanfaatkan tabel karakter ini untuk membuat tadi orbital molekul. Jadi intinya di sini, di step terakhirnya ini. Jadi kita bisa menentukan atomic orbital mana yang memiliki simetri yang sama. Simetri ini ya direpresentasikan dengan tadi irreducible representations-nya. Jadi misalnya AG ya dengan AG gitu ya. B1U ya dia berinteraksi dengan B1U saja gitu. Atau B2U gitu. Dia akan berinteraksi dengan B2U. Jadi kalau misalnya kita AG, dia tidak akan bisa berinteraksi dengan B1U gitu. Maka dia harus dengan AG juga. Oke. Nah, ini kita contoh yang pertama. Ya. Sedikit lagi deh. Ya, jadi kita ambil contoh satu. Oke. Nah, ini contoh molekul H3+ yang linear gitu ya, molekulnya linear. Dari bentuk molekulnya kita sudah bisa dengan gampang ya melihat bahwa ini pasti masuk ke dalam point group linear ya. Nah, karena dia lurus saja, terus dia homonuklear ya, gitu semua atomnya, atom penyusun molekul H3+ ini hidrogen. Nah, tadi karena di sigma H, maka ya kita pakainya D2H gitu ya. Oke, nah yang pertama harus kita lakukan adalah memisahkan mengelompokkan atom ini menjadi sentral atom dan outer atom. Ya, jadi ini kan molekulnya H3 seperti ini ya. Jadi ini adalah sentralnya yang di tengah, sentral atom. Yang di pinggir ini inilah outer atoms-nya. Ya. Jadi kita pisahkan menjadi dua seperti ini. Dua kelompok. Ya. Nah, yang kemudian kita tentukan orbitalnya masing-masing dari grup ini. Jadi kita pisah jadi grup outer atoms dan ini central atoms. Ya. Oke. Nah, kemudian karena hidrogen kita tahu cuma punya satu orbital, yaitu satu orbital S, maka dengan gampang kita bisa membuat representasi dari orbital tersebut. Ya. Jadi kalau sentral atom ya tinggal satu bulat saja orbital S. Nah, kemudian untuk yang outer atoms ini ada dua kemungkinan. Ya, satu kemungkinan yang tanda atau fungsi gelombangnya sama, kedua-duanya diarsir. Satu lagi yang salah satunya diarsir, salah satunya enggak, kan gitu ya. Nah, secara umum hanya grup orbital yang memiliki simetri sama yang akan bisa berinteraksi dengan sentral atom. Nah, jadi tinggal kita identifikasi simetrinya ya. Nah, tadi simetrinya bisa kita dengan gampang ini kalau kita lihat hanya dengan inspeksi ya, tidak menggunakan tabel karakter karena molekulnya masih simpel. Nanti mungkin minggu depan kita sudah mulai memanfaatkan tabel karakter ini ya. Oke, nah kalau inspeksi saja karena molekulnya simpel, kita tinggal lihat sebenarnya D2H atau infinity atau molekul-molekul yang linear itu yang paling dominan karakter simetrinya adalah inversi kan ya. Jadi tinggal kita dari situ kita bisa lihat ya simetrinya. Nah, kalau tadi waktu di Mulliken, waktu kita membahas tentang Mulliken, kalau objek tersebut dia simetris terhadap inversi, maka labelnya adalah G, ya kan? Nah, kalau dia antisimetri atau dia -1 karakternya terhadap inversi, maka dia U. Nah, ini. Jadi sebagai by inspection saja kita bisa melihat ini kan center of inversionnya kan di tengah sini nih. Nah, ini orbital yang pertama ya. Kalau tanda fungsi gelombang kedua-dua orbital 1s yang ada di atom hidrogen
di outer atoms ini sama, maka kalau kita melakukan inversi, mau ini pindah ke sini, ini pindah ke sini kan sama aja. Karena dua-duanya diarsir. Sedangkan kalau yang ini, kan yang satu diarsir, satu enggak. Kalau kita melakukan inversi, ini pindah ke sini, ini pindah ke sini, maka hasilnya menjadi seperti ini. Nah, jadi yang tidak diarsir menjadi pindah ke sebelah kiri, yang diarsir menjadi sebelah kanan gitu ya. Dan ini objeknya berbeda, dia antisimetri kan. Maka tabel karakternya memang betul -1. Karena inversi nilainya -1, maka dia label molekulnya U. Nah, dari sini kita dengan gampang melihat dari kedua orbital ini mana kira-kira yang bisa berinteraksi dengan sentral atom. Di mana sentral atom kan nilainya G. Ya, jadi kalau sentral atom kan karena dia sendiri, maka center of inversions-nya di tengah-tengah gitu ya. Pasti dia akan simetris sekali kan, mau diapain pun sebenarnya simetris gitu ya. Jadi tinggal kita buat saja orbital molekulnya ya. Jadi ini sentral atomnya kita punya orbital 1s di mana simetrinya itu G atau gerada. Outer atoms-nya ini ada 2 ya. Dan kita punya 2 kemungkinan dan simetrinya kita tahu tadi ya, G dan U. Maka begitu dia berinteraksi, dia akan menghasilkan meskipun ini energinya sama ya, tetapi tidak kita bisa menentukan si sentral atom ini berinteraksi dengan orbital yang mana ya, gitu ya. Ternyata dia berinteraksi dengan orbital yang ini karena dia sama-sama G atau sama-sama gerada. Karena dua-duanya memiliki simetri yang sama terhadap inversi. Maka inilah yang berinteraksi dengan ini ya, membentuk orbital sigma yang ini. Ya. Dan sebaliknya seperti yang sudah kita ketahui, dia akan menghasilkan juga orbital antibonding ya. Jadi kalau dia sign-nya sama, dia menghasilkan orbital bonding, sigma bonding. Kalau sign-nya berbeda, dia akan menghasilkan sigma antibonding. Yang ini kemana? Yang ini kan tidak berinteraksi. Ya. Ini tidak berinteraksi, maka dia menjadi non-bonding. Ya. Jadi dari sini kita tahu gitu ya, bahwa untuk H3+, jadi ada 3 orbital yang dihasilkan. 1, orbital bonding, hasil dari interaksi 1s di sentral atom yang memiliki simetri gerada dengan 2 orbital 1s yang ada di outer atoms yang memiliki simetri gerada, dan pasangannya anti bonding, di mana fungsi gelombang dari sentral atom ini berbeda ya, berubah gitu ya. Nah, satu lagi di tengah-tengah yaitu non-bonding. Kenapa dia non-bonding? Karena dia tidak bisa berinteraksi, meskipun energi sama, tapi simetrinya berbeda. Elektronnya tinggal masuk ke bawah. Nah, ini elektronnya kita sebut sebagai 3 center to electron bond. Karena 2 elektron didistribute di 3 atom hidrogen yang berbeda. Oke, nah ini yang dengan kita menggunakan ini masih kita judgement kita terhadap simetrinya masih menggunakan inspeksi ya, kita tidak memanfaatkan tabel karakter. Nah ini nanti mungkin langsung nanti karena keterbatasan waktu kita bahas minggu depan saja untuk kita bisa menentukan simetri ya, ini notasi molekulnya ini dengan menggunakan tabel karakter tadi. Ini udah mulai kompleks karena melibatkan p orbital. Kalau s orbital ini relatif lebih gampang karena simetri dia highly symmetrical gitu ya. Jadi tidak perlu menggunakan tabel karakter pun masih bisa. Oke, mungkin dari saya cukupkan sampai di sini dulu materi kita minggu ini. Nanti kita lanjutkan minggu depan. Minggu depan itu mudah-mudahan pertemuan terakhir untuk UTS ya. Jadi UTS kita dari mulai teori ikatan sampai
simetri ini. Jadi nanti kemudian dilanjutkan oleh Bu Yuni untuk materi-materi selanjutnya setelah UTS itu terkait dengan materi pertama itu kalau nggak salah padatan ya, teori-teori padatan, solid state, jadi mulai kristal dan lain sebagainya. Oke, jelas? Apakah ada pertanyaan terkait dengan tabel karakter dan sedikit teaser tentang aplikasi dalam molecular orbital, pembentukan orbital molekulnya? Jelas? Oh ya, satu lagi mungkin minggu lalu saya kan menjanjikan ada tugas satu kali lagi ya. Nanti mungkin tugasnya setelah kita selesai membahas simetri saja. Jadi biar saya sekalian memberikan tugas untuk simetri gitu, untuk yang ketiga. Dari saya sudah cukup jelas sih, Pak. Oke, kalau begitu mungkin kita cukupkan saja ya pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Kita ketemu lagi minggu depan untuk mendiskusikan terkait dengan aplikasi bagaimana kita bisa memanfaatkan tabel karakter ini untuk memprediksi tadi orbital mana yang akan berinteraksi dengan orbital dalam membentuk ikatan, dan bagaimana kita bisa menentukan juga aplikasinya untuk memprediksi vibrasi dari molekul. Ya, oke, terima kasih teman-teman. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak. Waalaikumsalam, terima kasih Pak. Waalaikumsalam, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak.